dalam kegalauan dan kekecewaan mereka, dan Tuhan memberikan kegembiraan dan sukacita. Demikian juga dengan kita. Pada saat kita mengalami kesengsaraan hidup, penderitaan hidup yang bertubi-tubi, kesulitan hidup yang bertubi-tubi, kita merasa seakan Tuhan jauh dari kita. Tidak pernah Tuhan jauh dari kita. Tuhan selalu dekat dengan kita. Hanya kita yang mungkin menjauhkan diri dari Tuhan. Tuhan menemani kita sampai pada saatnya Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan menyelesaikan persoalan kehidupan kita. Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 12 April 2023 dalam Oktav Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 3 ayat 1 sampai 10 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Kematian Yesus Kristus membawa pengaruh yang cukup signifikan dalam kehidupan para rasul. Sekurang-kurangnya ada dua pengaruh. Di satu sisi, penderitaan dan kesengsaraan, bahkan kematian Yesus, membuat para rasul merasa kecewa, galau, karena Yesus guru yang luar biasa, yang punya kekuatan dan kuasa, malah menghadapi kematian dan kematian yang tragis. Namun di sisi lain, kematian Yesus dan kebangkitannya membawa pengaruh yang agak positif, yakni pemahaman yang baru tentang hidup yang berbagi. Terutama para rasul mulai memahami hidup Yesus yang mau menderita, yang kemudian mati, dikuburkan, lalu bangkit pada hari yang ketiga, adalah sebuah hidup yang berbagi. Saudari dan saudara yang terkasih, dua aspek itu diceritakan baik bacaan pertama maupun bacaan yang kedua, bacaan Injil. Bacaan yang pertama berbicara tentang pemahaman baru yang ada dalam diri para rasul, sekurang-kurangnya yang telah diperlihatkan oleh dua orang rasul Yesus, yakni Petrus dan Yohanes. Terutama pemahaman baru itu muncul sesudah peristiwa Pentakosta, di mana Roh Kudus turun, Roh Yesus sendiri turun untuk memberikan pemahaman kepada para rasul Yesus mengenai apa yang sudah terjadi dengan Yesus, termasuk kesengsaraan, penderitaan, kematian, dan kemudian kebangkitan. Mereka akhirnya mengerti hidup Yesus yang seperti itu adalah hidup yang berbagi, hidup yang menghidupkan orang lain, hidup yang membahagiakan orang lain. Karena itu ketika berhadapan dengan seorang yang sakit lumpuh sejak lahir, yang terbaring di pintu gerbang Bait Allah, pintu gerbang indah, dia berbaring dan kemudian meminta sedekah pada setiap orang yang lewat. Lalu sampailah gilirannya pada Petrus dan Yohanes. Dia juga melihat mereka, si lumpuh itu melihat mereka dan berharap bahwa mereka akan memberikan sesuatu kepadanya. Petrus menangkap apa yang menjadi harapan si lumpuh itu. Petrus berkata kepadanya, "Emas dan perak tidak kami miliki, tetapi apa yang ada pada kami akan kami berikan. Dalam nama Yesus, engkau disembuhkan." Karena yang mereka miliki adalah iman akan Yesus. Itu satu-satunya yang mereka punyai. Itu harta kekayaan yang mereka miliki. Dan itulah yang mereka berikan. Dalam nama Yesus, orang lumpuh itu disembuhkan. Saudari dan saudara
yang terkasih, berbagi dalam hidup tidak mesti dalam arti material. Kalau itu ada, silakan bersedekah. Tetapi berbagi harus dipahami dalam arti yang lebih luas. Apa saja yang kita miliki, pikiran, kemudian waktu, tenaga, kemampuan, talenta, keterampilan yang kita miliki, kita berikan itu untuk orang lain, yang membuat orang lain bisa hidup karena kepintaran yang kita miliki. Berbagi kepintaran, berbagi perhatian dan cinta kepada mereka yang membutuhkan perhatian dan cinta. Itu hidup yang berbagi. Dan saya kira kita semua memiliki hal itu. Aneh kalau kita tidak bisa berbagi. Kalau kita memang belum mampu berbagi, artinya kita belum memahami seperti apa hidup Yesus. Semoga kita memiliki pemahaman baru. Yesus telah menderita, mati, dan bangkit. Itu adalah sebuah hidup yang berbagi. Maka baiklah kita mau berbagi apa yang kita miliki. Entah kita miliki secara material, silakan kita berbagi secara material. Tetapi kalau kita tidak memiliki hal-hal secara material, kita memiliki hal-hal yang lain. Kita memiliki talenta, kemampuan, waktu, tenaga. Itulah yang kita berikan kepada orang lain. Sementara dalam bacaan Injil, Yesus menemani kedua murid yang berangkat ke Emmaus. Hal lain yang menjadi atau yang dialami oleh para rasul Yesus ketika Yesus menderita dan mati adalah rasa kecewa, rasa galau, karena Yesus yang mereka banggakan, yang mereka andalkan, yang mampu berbuat segala-galanya, ternyata mati secara tragis. Kekecewaan itu, rasa galau itu, mendorong kedua murid keluar dari keseharian mereka, dari perkumpulan mereka. Mereka pergi ke Emmaus, menghirup udara baru, melepaskan rasa galau itu. Dan rasa galau itu mereka ungkapkan ketika bertemu dengan Yesus. Saudari dan saudara terkasih, penderitaan yang kita hadapi seringkali juga membuat kita merasa kecewa. Kecewa terhadap Tuhan. Terkadang kita mempersoalkan atau kita mempertanyakan lagi kebaikan Tuhan ketika kita mengalami kekecewaan atau ketika kita mengalami penderitaan yang bertubi-tubi. Ketika kita mengalami kesulitan hidup yang bertubi-tubi, lalu kita mempertanyakan kebaikan Tuhan, kita mungkin juga kecewa terhadap Tuhan. Tapi ingat, pengalaman murid Emmaus memperlihatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan menemani mereka, mendengarkan jeritan hati mereka yang kecewa, yang galau. Lalu Tuhan memberikan pemahaman kepada mereka, dan Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan hadir dalam perjalanan hidup mereka. Tuhan hadir dalam kegalauan dan kekecewaan mereka, dan Tuhan memberikan kegembiraan dan sukacita. Demikian juga dengan kita. Pada saat kita mengalami kesengsaraan hidup, penderitaan hidup yang bertubi-tubi, kesulitan hidup yang bertubi-tubi, kita merasa seakan Tuhan jauh dari kita. Tidak pernah Tuhan jauh dari kita. Tuhan selalu dekat dengan kita. Hanya kita yang mungkin menjauhkan diri dari Tuhan. Tuhan menemani kita sampai pada saatnya Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan menyelesaikan persoalan kehidupan kita. Kita mau belajar dari murid ke Emmaus itu, bahwa rasa kecewa boleh saja kita alami karena sangat manusiawi. Tetapi kita harus ingat, Tuhan pasti selalu menemani kita untuk menyelesaikan persoalan.